Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update apa yang sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu. Bahan bonsai sancang. Ini dia proses yang saya lakukan pengerjaan 2 minggu yang lalu sebelum saya melakukan pemotongan untuk batang utama yang naik ke atas. Saya memanfaatkan daripada dibuang, saya cangkok terlebih dahulu. Sedikit spill untuk teman-teman, bahan ini dulu saya budidaya dari biasa ya. Saya sendiri juga masih belajar dan memperbanyak bahan, memanfaatkan yang tidak terpakai saya cangkok dari kecil sejari. Bahan ini tanpa saya lakukan pecah batang, karena memang untuk konsep awal saya budidaya cangkok sudah ada mata tunas kecil ya, kanan kiri, dan saya setel sedemikian rupa. Kemudian setelah saya tanam di lahan ground, untuk percabangan kanan kiri sudah sekalian saya arahkan. Jadi untuk konsepnya nanti mungkin bahan ini formal informal, tapi kita belum tahu nanti seperti apa. Tapi untuk memang style awalnya sudah konsepnya seperti itu ya. Oke, cukup 2 minggu saya lakukan cangkok dan hasilnya akar sudah full. Semalam saya cek, saya akan langsung lakukan eksekusi untuk panen, kemudian saya press untuk batang utama yang di bawah. Seperti apa? Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Sebelum kita lihat nanti bahan dasarnya seperti apa, nampak terlihat 2 minggu saya lakukan cangkok, akar sudah terlihat di layar kaca teman-teman, full. Karena apa? Ini cepet banget, karena di atas yang pertama daun subur tanpa terkena hama, itu akan sangat cepat sekali untuk membantu akar keluar, dan terutama batang juga sehat ya. Tapi ada satu kendala, walaupun nampak terlihat dari sini akarnya sudah maksimal, dan di video saya sebelumnya sudah berbagi tips juga untuk teknik cangkok akar agar akar itu keluarnya full muter keliling. Saya juga pernah berbagi untuk teman-teman teknik tipnya seperti apa. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa simak ya videonya. Di bawah deskripsi saya nanti lampirkan untuk teknik cangkok entah di bahan bonsai apapun ya. Kalau pengen akarnya muter itu konsepnya seperti apa, saya juga pernah update. Coba kita lihat bahan ini dari sebelah sana ya, seperti apa kondisinya ya. Kita lihat dari sebelah sini ya untuk akarnya ya. Ternyata tidak seperti yang di sebelah sana. Ini karena apa? Kita geser ke kanan sedikit untuk kondisi batang utamanya ini sedikit miring ke kanan ya. Ini dia untuk kondisi tepatnya posisi pada batang utama yang saya cangkok. Karena kemarin ini saya rasa mau saya tegakkan lurus, sayang bahannya karena bisa patah di bawah ya. Jadi saya tidak mau ambil resiko, tetap saya lakukan untuk cangkok. Nanti untuk treatment penanamannya mungkin sedikit penggangguan akar yang di sebelah kanan, bahkan mungkin bisa dihilangkan semua, atau bisa nanti lihat perkembangannya setelah kita tanam. Untuk teknik program akarnya biar akar bisa maksimal. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau pengen budidaya entah di bahan bonsai apapun, untuk anatomi secara di alam liar, tentunya kita kalau budidaya cangkok usahakan kalau pengen nanti menghasilkan akar yang maksimal muter, usahakan batang utama tegak lurus. Karena apa? Seperti ini akar bisa tumbuh di sebelah, itu sudah hukum alam ya. Jadi biasa yang kalau miring ke sini pasti keluar akarnya di sebelah sini dulu.
terkecuali ini miring ke sini terus ada cabang besar ke sini, kita potong. Itu bahkan juga belum tentu maksimal bisa keluar akar muter, paling cepat yang di posisi di bawah. Nah, ini sedikit saya memberi masukan untuk teman-teman. Oke, saya langsung mau cek untuk bahan dasar di bawahnya seperti apa. Nanti langsung saya mau eksekusi untuk pemotongan yang sudah saya lakukan cangkok. Di atas akarnya sudah full dan nanti di bawah langsung saya akan lakukan eksekusi. Nah, nampak di sini saya seperti halnya mencangkok ya, saya kupas, saya bersihkan dan kambium sudah jalan. Ini nanti yang di atas ini bisa untuk di stek. Untuk proses pembesaran pangkal batang bawah ini saya tidak melakukan pecah batang. Saya hanya posisi penanaman awal saya ure tanpa saya seleksi akar. Nah, setelah agak sedikit besar dan akar sudah sedikit mengangkat untuk pembesarannya, saya lakukan seleksi beberapa akar secara bertahap. Nah, kemudian saya tahap lanjutan mengurangi akar lagi dan menyisakan beberapa akar yang saya pakai, dan alhamdulillah untuk bahan ini sesuai yang seperti saya inginkan. Nah, di sini saya hanya sedikit melakukan pembuatan alur untuk membuat pangkal batang ini bengkak dengan cara melukai di sini, terus di sini keseluruhan nyampe di belakang. Saya lukai sedikit lebar agar sedikit membengkak. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana ya, kondisinya seperti apa. Ini dia kondisinya ya, sama seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi untuk dari belan-belan akar ini dulu saya lukai dalam, bertujuan untuk pembengkakan pangkal paling bawah. Dan di sini nampak untuk kondisinya saat ini juga untuk cabang pertama sudah hampir mendekati ke akar. Jadi saatnya untuk saya press biar nanti untuk pengelusan pembesaran terusan ke atas ini cepet ya. Untuk masalah akar ya, kenapa terbiasa saya sendiri bikin akarnya keliling, akar yang turun ke bawah lurus saya buang. Secara logika kalau kita belajar di alam juga ya, tentunya dimana kita pengen membuat sebuah anatomi tumbuhan di alam liar bisa ngepen. Nah, jadi kita meniru di alam juga, bukan berarti kaki muter keseluruhan nanti kita bikin muter, enggak ya. Jadi fungsinya akar ke samping di sini muter. Kalau asupan nutrisi yang akar tunjang turun ke bawah kita potong, berarti yang cari asupan nutrisi yang akar keliling. Jadi untuk memperbesar pangkal batang paling bawah di sini, seandainya di sini membesar otomatis di sini bengkak ya. Ya, untuk langkah berikutnya mungkin kalau pengelosan ini sudah proporsi, terus bekas potongan ini mungkin sudah 85 atau 90% menutup, kita lihat juga nanti kondisi besar di sini biar proporsi sama terusan ke atas. Kalau sudah saatnya ini kita bisa potong lebih mepet lagi ya. Jadi sudah punya dasar pangkal batang itu ngepen. Jadi hanya sekedar untuk menarik besaran pangkal batang bawah untuk keseluruhan akar. Jadi bisa membengkak begini ya. Kalau kita lihat dari samping sebelah sini, sini bisa membengkak. Kita bisa potong pendek dengan pemotongan nanti menyesuaikan di atas. Oke, saya langsung mau lakukan untuk eksekusi batang utama yang naik ke atas di sini. Tapi saya akan panen dulu yang di atas.
Dengan memanfaatkan batang utama sebelum saya potong dengan saya lakukan cangkok, alhamdulillah kali ini saya melakukan pengepresan atau pemotongan batang utama tanpa ada kendala. Ini nanti insya Allah kalau masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya, entah ID bahan bonsai apapun itu ya. Karena apapun ID jenis bahan bonsai yang kita punya, yang kita miliki, entah itu kita beli dari media sosial atau hibahan dari teman, kalau kita mau berkarya dengan sedemikian rupa, kita juga banyak belajar dari media sosial, entah itu dari Facebook, YouTube, atau kita sering-sering nonton ke pameran. Tentunya kita akan lebih berkembang dengan kita mau membuat ide-ide kreatif ataupun ada pengembangan diri. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terlebih juga untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin karena waktu juga keadaan ya, saya tidak bisa mengecek di deskripsi video saya sebelumnya satu persatu juga. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.